Jadi mereka lagi nyari sosok ini. Saya juga sedang menunggu sosok itu. Lalu antum masih main-main aja ya. Anak-anak masih sibuk aja nge-game ya, nggak mempersiapkan diri untuk munculnya beliau. Kita harus mempersiapkan diri, Pak. Mempersiapkan diri dengan kolbu yang bening, ruh yang selalu ingin bertemu dengan Bapak ruhnya, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, dialah orang yang paling mengerti ilmu ruh. Dan itu bukan kita. Kita ini cuma menukil beberapa saja yang bisa kita baca dari kitab dan kita dengar dari beberapa guru. Yang paling mengerti ilmu ruh, karena dulu si Dajjal mengirim orang-orangnya datang ke Rasulullah bertanya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, apa hakikat ruh, ar-ruh. Lalu Allah mengatakan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qulir ruh min amri Rabbi. Katakan hai Muhammad, ar-ruh itu urusan Tuhanmu, bukan urusan kalian. Wa ma utitum, ini jangan salah paham, tidaklah kamu diberikan wahai ahli kitab, bukan Nabi Muhammad. Wa ma utitum, kan Nabi yang ngomong. Katakan hai Muhammad, wa ma utitum, kalian ini hai ahli kitab tidak diberi ilmu ini illa qalila, kecuali sedikit. Tapi ini sedikit menurut Allah. Apa kata Nabi? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, kamu tidak beri ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Sedikitnya orang kaya 1M, sedikitnya orang lebih kaya lagi mungkin 1 triliun. Orang paling kaya di dunia 10 triliun itu batuk, Pak. Tapi sedikit anak kecil 500.000 ya. Sedikitnya kita berapa? 1.000. Nah, nanti cek aja pas Jumatan, masuk kotak berapa tuh? Itu yang paling sedikit itu. Yang dicarinya siapa? Yang mengerti ilmu ruh. Maka sampai sekarang yang diuber-uber, yang dicari-cari mereka, yas'alunaka 'anir ruh, itu aja. Mereka lagi cari sosok yang mengerti ilmu tentang ar-ruh. Kalau ketemu diapain? Kalau nggak bisa diajak kerjasama, bunuh. Gitu. Yang saya sampaikan sekarang mungkin di YouTube itu cuma yang tertulis di kitab aja itu. Itu belum banyak ilmu ruhnya. Belum seberapa. Jangan dikira itu keren, Pak, itu biasa sekali. Itu aqallul qalil, lebih sedikit lagi daripada yang qalil-qalil itu. Mereka lagi buru orang ini. Kalau ketemu orang ini, dipastikan dialah ismuhu yuwati usmi, namanya sesuai dengan namaku, ciri-cirinya sama dengan ciri-ciriku. Saya lagi nyari itu. Mungkinkah Allah membiarkan orang yang memegang rahasianya ember? Tahu ember? Suka ngomong-ngomong, ngaku jadi Imam Mahdi di Facebook. Ada nggak? Ada banyak. Ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube. Ya salah. YouTube itu punya mereka. Ngaku di situ habis ente. Maka orang-orang yang ngaku jadi Imam Mahdi di YouTube, di Facebook, belum mati-mati kan itu orang, berarti bukan mereka. Karena kalau dia ngaku di YouTube, selesai dia. Jadi nanti kita akan dihadapi masa yang tidak lama lagi, sedikit lagi akan banyak orang ngaku dirinya Imam Mahdi. Saya harap di Madura tidak ada yang ngaku ya. Amin. Ada calon nggak di sini? Kawan kita bingung dengan ilmu akhir zaman. Dikumpulkanlah hadis-hadis, dapat ketemu riwayat jidatnya lebar, hidungnya mancung. Lama-lama dia ngaca, kayaknya aku ini. Yang begitu sudah ada yang datang ke saya, Pak. Saya tanya,
Belum dia ngomong, tahu-tahu hati saya ngomong sama hati dia. Dia ngomong begini di hatinya, sayalah Mahdi yang engkau cari, wahai Ar-Razi. Dalam hati mau ketawa, kita candain aja. Bro, ente ini serius amat. Baru jidat lebar, hidung mancung dengan aku Mahdi. Bukan itu ya Al-Mahdi. Dia kaget. Baru dia mau ngomong, saya udah kemudian ngomong. Tuh nggak tahu juga tuh ya. Pakai telegram. Telepati namanya Pak. Kolbu bisa ngomong mengkolbu. Nggak selalu, sesekali aja. Kan gawat kalau tiap hari begitu. Gawat Pak kalau tiap hari bisa baca hati orang. Itu Allah kasih tahu aja tuh. Tuh kamu dengerin kolbunya. Kita candain. Masa Imam Mahdi kayak ente? Hidung kurang mancung ini, jidatnya kelebaran. Namanya botak. Ada yang datang Pak ya. Dan itu bukan satu dua, banyak. Ada yang gamer. Dia kemudian berkhayal dalam gamenya, akulah sang juru selamat, akulah Ratu Adil, akulah Al-Mahdi yang dicari Ar-Razi. Kirim email sama kita ya. Al-Mahdi main email-emailan. Canggih juga Al-Mahdi zaman now ya. Nah terakhir, kalau ini pemegang rahasia ar-ruh, mungkinkah dia obral rahasia? Kalau ada orang jualan barang mewah, mungkinkah dia cerita di pinggir jalan? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau ada orang jualan berlian mahal, mungkinkah dia buka di kaki lima? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jika ada kekasih Allah yang Allah simpan rahasia di kolbunya, mungkinkah dia cerita di mimbar? Mungkinkah dia cerita di mimbar YouTube? Mungkinkah dia ngaku-ngaku jadi wali kutub? Kecuali kepada ahlinya yang ada sekarang menjadi wali YouTube. Di depan saya banyak sekali wali YouTube ya. Bapak ibu yang bukan Allah, ibunya nggak ada ya. Eskatologi dan manusia akhir zaman. Maksudnya kita harus mulai sadar, semua agama, semua aliran sekarang sedang menunggu itu. Kok masih ada orang ngomong, Ar-Razi ini ngomong apa ini? Ini dunia masih panjang. Dia lupa 2 tahun lalu kayak mau mati, kayak mau stres di kompleknya ketika pandemi di Depok. Tapi yang tutup komplek dia. Pandeminya di mana? Depok Pak, orang pertama kena. Itu langsung tutup semua komplek di mana-mana. Aneh ya tuh. Berarti betul pandeminya ada, cuma beritanya lebih besar dari kenyataannya. Tapi kemarin kejadiannya lebih besar dari beritanya. Setiap hari ada sekian orang mati, tapi beritanya dikurang-kurangi. Itulah kerjaan mereka ya. Maka saya cuma mengajak, mengingatkan seperti Nabi Yuna Muhammad SAW mengingatkan. Apa kata beliau? Aku ingatkan kalian mengenai kemunculan Ad-Dajjal, sang pembohong besar. Bukan hanya sistem, tapi ada sosoknya. Inilah yang diingatkan dulu oleh setiap para nabi, hatta Nabi Nuh. Tapi semua nabi tidak satu pun yang menghadapi Dajjal kecuali Nabi Musa, itu pun tidak berlawanan. Yang dapat tugas umat akhir zaman. Berarti tugas kita berat apa ringan? Berat. Maka nanti orang yang tidak kenal ma'rifatullah pasti dia melenceng kepada Dajjal. Dikira Dajjal lah Al-Mahdi. Nauzubillah min. Oleh karena itu berdoalah setiap akhir salat, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil dajjal. Ya Allah, jaga kami dari kekacauan yang disebabkan Dajjal. Baik kekacauan sebelum dia keluar atau setelah 40 hari dia keluar. Nanti ada masa dia keluar 40 hari. Sama seperti zaman Nabi Musa. 40 hari. Tapi rasanya 40 tahun.
Gimana kira-kira? Rasanya 40 tahun. Kuat nggak hidup zaman begitu? Kalau nggak minta mati duluan aja ya. Jadi jangan protes kalau kena pandemi ntar. Emang dia minta meninggal, ya. Tapi tenang, itu kan makarnya iblis. Kalau Allah makar, kira-kira lebih menang yang mana? Wa makaru wa makarallah. Mereka makar, Allah juga makar. Mereka konspirasi, Allah juga konspirasi. Mereka setting cerita, mereka sebar pandemi, Allah akan atur itu semua. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik makar. Tenang aja Pak, yang penting kenal Allah. Jangan panik, jangan suuzon. Jika ini muncul di hati, insya Allah kita aman. Insya Allah. Jangan jauh-jauh dari ulama wali Allah, karena ada ulama yang bukan wali Allah. Disebut oleh Imam Ghazali, imam ulama su, ulama yang buruk. Ulama su, ulama akhirat. Ini bukan karena perbedaan politik, tapi perbedaan niat di hati. Hati dia kemana? Ya, saya berdoa semoga saya dan kita semua selamat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.